Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qalu laula unzila alaihi ayatun mir rabbih qul innamal ayatu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Al-ayah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kajian halaqah sirah nabawiyah pada malam hari ini kita masuk ke poin yang masih ada hubungan dengan yang kemarin, dan penulis memberikan judul baru setelah kemarin membahas bagaimana orang-orang Quraisy meminta sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, yang nanti dijawab dengan mukjizat. Di antaranya mereka meminta agar langit itu terbelah, bulan pun terbelah, kemudian diperjalankan gunung yang menghalangi kawasan Makkah saat itu sehingga menjadi kawasan yang rata. Kemudian meminta agar ada sungai-sungai yang mengalir seperti sungai yang ada di negeri Syam, Irak, dan lain sebagainya. Itu pun dijawab langsung dengan Al-Quran. Nah, hari ini kita akan coba masuk ke poin baru. Judulnya adalah Al-Qur'anu Mu'jizatul Mu'jizat. Al-Qur'anu Mu'jizatul Mu'jizat artinya Al-Quran adalah mukjizat di antara mukjizat-mukjizat yang lain. Kalau kita lihat dari berbagai referensi, tentunya betul kita yakin Al-Quran, ya, Al-Quran yang 30 juz ini berjumlah 114 surat ini adalah merupakan mukjizat. Makanya di sini dijelaskan berbagai pendapat ulama kenapa ijazul Quran itu kalau dilihat dari berbagai aspek itu banyak sekali. Di antaranya nanti Imam Ibnu Hajar, ya, Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau juga menjelaskan beberapa poin tentang aspek ijazul Quran. Belum nanti ulama-ulama, di antaranya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitabnya At-Tibyan fi Ulumil Quran memberikan syarat-syarat kemukjizatan ilahiyah ini. Oleh sebab itulah hadirin ikhwatul iman, hari ini kita coba sedikit menelusuri tentang Al-Quran, termasuk nanti Quran juga dari segi ta'rif itu apa Quran, kemudian Quran sebagai dalil qat'i yang harus kita imani, amalkan. Maka kita akan menghususkan pada kesempatan ini tentang Al-Quran. Apalagi beberapa hari ke depan insyaallah kita akan masuk ke bulan suci Ramadan, di mana bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah tentang ayat Siyam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahru ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an. Jadi bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Berarti kita hari ini mudah-mudahan bisa jadi bekal, ya, bekal untuk menghadapi Ramadan sebagai tarhib, sebagai targhib Ramadan, di mana Ramadan adalah syahrul Quran. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, begitu banyak aspek kemukjizatan Al-Quran. Kalau Imam
Ibnu Hajar di sini ya, dalam Lu'lu' Maknun dinukil dalam Fathul Bari-nya. Kata Imam Ibnu Hajar, wa aujuhu i'jazil Quran katsirah. Aspek kemukjizatan Quran itu banyak. Minha, diantaranya ini ada beberapa poin ya. Yang pertama, husnu ta'lifihi wal ti'amu kalimihi ma'al ijaz wal balaghah. Jadi susunannya itu kata demi kata, kalimat demi kalimat itu husnu, baik, bagus rangkaiannya ya. Tapi bersamaan dengan itu ijaz wal balaghah. Ijaz itu tidak terlalu panjang lebar, tapi ada balaghahnya. Nah, berarti kemujizatan Quran di sini harus disorot dari aspek balaghah ya, ilmu keindahan bahasa. Jadi ringkas, ijaz, tetapi mengandung unsur balaghah, itu diantaranya. Nanti kita sanding dengan yang lain. Kemudian yang kedua, suratu siyaqihi wa uslubihi al-mukhalifi li asalibi kalami ahlil balaghah minal arab nazban wa nasron. Jadi siaknya, uslub bahasanya itu memang berbeda dengan uslub-uslub kalam ahli balaghah. Tadi ada unsur balaghahnya dalam Quran, tetapi yang kedua gambaran siak uslubnya itu memang ada perbedaan. Ada perbedaan dengan ahli kebahasaan dari bangsa Arab, baik itu nazman, nazom ya. Nazom itu syair, puisi. Wa nasron atau prosa. Dari nazom atau nasr itu memang beda gitu. Bagi para ahli ya, bagi para ahli itu, sehingga hatta harat fihi uquluhum, akal mereka menjadi heran gitu, kebingungan. Disebut puisi bukan, tetapi ini adalah kalam ilahi. Makanya dua hal ini bisa disorot dari segi bahasa mungkin ya. Jadi pentingnya kita belajar bahasa Arab kalau mau ingin menelusuri i'jazul Quran dari segi lugawi. Ini lugawi yang ini. Jadi lugawi kita akan tahu bagaimana dari segi kebahasaan, baik ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu istiqaq, ilmu ilmu balaghah ya, badi, bayan, ma'ani, itu harus dipelajari kalau ingin tahu tentang ijaz Quran ya, keindahan, kemujizatan Quran dari segi lugawi. Ingat, dari segi lugawi, dari segi kebahasaan di sini. Jadi mau tidak mau kalau ingin mendalami ini, belajarlah ilmu bahasa, bermula dari nahwu shorof, nanti tingkatkan ke ilmu balaghah. Sekarang sudah banyak kitab-kitab yang membahas tentang keindahan bahasa Quran, banyak sekarang. Makanya dari segi aspek lugawi bisa disorot ya di sini. Kemudian yang ketiga berarti yang kedua tadi. Kemudian yang ketiga adalah di antara kemujizatan Quran, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, mastamala alaihi minal akhbar, mencakup berita-berita, kabar-kabar amma madho, terhadap peristiwa yang sudah berlalu. Jadi Quran itu membicarakan tentang peristiwa-peristiwa yang terdahulu, min ahwalil umamis salifah, yaitu keadaan umat-umat yang dahulu, wasyara'i, dan syariat-syariat mereka yang tidak ada yang tahu kecuali sedikit saja yang diberitahu di antara ahli kitab. Jadi berarti yang ketiga dari aspek ijaz Qur'annya membicarakan tentang keadaan umat terdahulu. Itulah sebabnya hadirin ikhwati iman, kalau kita mendalami Quran, mau tidak mau harus juga tahu tentang qasas, kisah, al-qasasul Qur'ani. Kita pernah menjelaskan tentang peristiwa para nabi dari sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Itu pun masih ada yang dikurangi ya, kisah-kisah yang bukan para nabi, bukan para rasul, itu kita lewat, seperti kisah Luqman al-Hakim, Zulqarnain,
Kemudian Ashabul Ros, Ashabul Kahfi itu kan tidak kita perdalam. Kalau memperdalam terus itu akan semakin yakin bahwa betul Quran itu membicarakan tentang akhbar, berita-berita yang sudah lalu tentang umat terdahulu, dan itu tidak diketahui oleh sebagian kecuali jarang. Ahli kitab pun sama ya. Tidak semuanya ahli kitab tahu juga. Makanya kalau kita membaca Al-Quran, di situ akan ada kisah-kisah terdahulu, maka akan jelas ya, kita akan tahu bahwa ternyata kisah terdahulu sudah ada. Kalau penciptaan Nabi Adam jelas ya, penciptaan Nabi Adam dari awal sampai akhir itu ada. Kisah Nabi Musa lengkap, hanya berceceran kalau Nabi Musa. Yang indah itu tentang Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf satu surat full dari awal sampai akhir itu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Sulaiman pun sama, nabi-nabi yang lain sama ya. Nah, maka dilihat dari itu semua berarti betul i'jaz Quran selain daripada aspek kebahasaan bisa kita lihat dari aspek cerita atau kisah-kisah umat terdahulu. Makanya belajar ya untuk membaca tentang sejarah. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangan kita melupakan sejarah, sejarah tentang Al-Quran yang ini isinya apa saja, atau sejarah kita, sejarah Indonesia. Kita harus tahu bahwa NKRI ini berdiri tegak karena itu adalah peran para ulama juga, para santri, orang-orang muslim yang berjuang untuk menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kisah-kisah itu penting. Jadi harus kita belajar untuk kisah-kisah terdahulu. Sebab apa? La ibratun. Di situ ada ibrah untuk ulul albab. Jadi ada ulul albab ketika mereka menelaah tentang kisah-kisah terdahulu itu jadi ibrah, pelajaran. Itu yang ketiga kata Ibnu Hajar. Kemudian beliau meneruskan yang keempat, wa minha, di antara mukjizat Quran itu adalah al-ikhbar, sama berita-berita juga. Kalau tadi umat yang terdahulu, kalau yang ini adalah bima sayati minal kawainil lati waqa'a ba'duha fil asrin nabawi wa ba'duha ba'dahu. Jadi membicarakan tentang kejadian-kejadian minal kawain, kejadian allati waqa'a ba'duha fil asrin nabawi, yang terjadi di zaman Nabi. Jadi kejadian-kejadian ini terjadi di zaman Nabi itu tentang bagaimana kejadian di zaman Nabi, bahwa ada peristiwa-peristiwa yang terjadi itu. Jadi perang Badar, perang Hunain itu zaman Nabi ya, bagaimana Abu Lahab ya, terus Zaid, itu semua kan terjadi di zaman Nabi. Itu diabadikan langsung di dalam Al-Quran. Wa ba'duha ba'dahu, dan sebagiannya lagi setelah peninggalan Nabi. Setelah Nabi meninggal ada kejadian-kejadian terus, termasuk terjadinya bulan yang belah itu. Secara dulu memang mereka melihat, tapi kesini kan ternyata dibuktikan bulan itu memang terbelah. Wan syaqal qamar, karena itu pertanda dekatnya sa'ah, iktarobati sa'ah wan syaqal qamar. Jadi pertandanya kiamat sudah dekat itu adalah terbelahnya bulan, dan bulan memang pernah terbelah. Nah, sains itu membuktikan hari ini. Ini tentang Quran. Jadi mujizat-mujizat yang terjadi setelah Nabi, apalagi kalau sanding dengan mujizat sunnah atau mujizat yang Nabi pernah bersabda begitu, kemudian nanti dibuktikan hari ini. Nah, itu banyak ya diantaranya. Jadi yang keempat itu al-ikhbar, berita-berita bima sayati minal kawain, kejadian-kejadian kawain itu dari kaun, allati waqa'a ba'duha fil asrin nabawi wa ba'duha ba'dahu, sebagiannya terjadi setelah Nabi meninggal. Ini luar biasa ya, kalau lihat Quran dah kita akan merasa cukup gitu. Jadi kalau kita mengkaji keilmuan sudah dicukupkan kita mengkaji Al-Quran.
Jadi kita belajar bacaan Quran terus dari mulai sekarang, belajar tajwidnya, talakinya sesuai dengan kaidah-kaidahnya, terus maksimalkan. Satu sisi kita belajar makharijul huruf, sifatul huruf, itu penting. Nanti kita jelaskan ya, mudah-mudahan ada waktunya. Di Quran itu sebagai dalil. Qiraah itu akan menentukan juga ya, salah baca, salah arti gitu. Salah baca, salah arti, maka akan menjadikan perbedaan yang luar biasa dalam menentukan tafsir Al-Quran. Nah, itu ya. Kemudian setelah kita belajar tentang bacaan Quran, belajar juga menerjemahkan Quran. Kita belajar menerjemahkan Quran berarti belajar nahwu shorof. Kita bisa menggunakan kitab Al-Muyassar ya, Al-Muyassar fi ilmi nahwi dan Al-Kafi fi ilmi sorfi, karya Kiai Haji Aceng Zakaria hafizahullahu ta'ala. Jadi beliau membuat satu buku nahwu namanya Al-Muyassar, membuat buku yang kedua yaitu sorof namanya Al-Kafi. Dibelajar, kita belajar untuk apa? Untuk mengenal bahasa nantinya, bahasa Quran. Jadi pertama kali belajar makharijul huruf, sifatul huruf dan sebagainya. Nanti tingkatkan berikutnya belajar nahwu dan shorof. Terus belajar lagi ilmu yang lain, termasuk nanti belajar ulumul Quran, belajar ilmu-ilmu Al-Quran. Nanti disanding dengan tafsir, ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, itu semakin kokoh, semakin yakin betul Quran itu adalah mukjizat sepanjang zaman. Mau tidak mau ini bagian daripada mukjizat yang harus kita ungkap hari ini ya. Baik, kita teruskan nomor 5. Diantaranya, ini diantaranya kata beliau ya, ar-raw'ah. Ar-raw'atu, ada rasa raw, apa ya? Ada rasa ar-raw'atul lati tahsulu li sami'ihi, bagi yang mendengarnya akan mendapatkan raw'ah. Mungkin mendengarnya nyaman dan akan memberikan kerinduan gitu. Jadi bagi yang membaca, bagi yang benar ya, bagi yang mendengar bacaan Quran ya, itu akan mendapatkan raw'ah, ketenangan dan kerinduan. Dan kita rasakan itu ya. Orang sedang baca Quran, tenang kita itu ya. Itu baru mendengar. Jadi ada muncul kerinduan gitu untuk mendengar bacaan Quran. Makanya kalau orang yang tidak mau mentadaburi Al-Quran, itu biasanya dalam qalbunya ada gembok. Dalam surah Muhammad ya, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka nanti belajar bagi kita sebagai ahlu Quran bisa mengkaji At-Tibyan ya, At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, karya Syekh An-Nawawi rahimahullah. Jadi kalau belajar At-Tibyan kita bakal belajar adab bagaimana kita memperlakukan Al-Quran, perlakukan Al-Quran dalam kehidupan kita. Kalau ini At-Tibyannya ulumul Quran Syekh As-Sobuni. Kalau Imam An-Nawawi At-Tibyannya adalah adab para pengemban Al-Quran. Nah nanti masuk bulan Ramadan maksimalkan ya, maksimalkan oleh kita sekalian. Nah itu yang kelima. Yang keenam, anna qari'ahu la yamallu. Kalau tadi sami'ihi, pendengarnya mendapatkan ketenangan dan kerinduan. Kalau yang keenam, anna qari'ahu, bahwasanya pembacanya itu la yamallu, tidak malal. Malal itu bosan ya, jenuh. Yang membacanya itu tidak akan pernah jenuh min tardadihi, kalau diulang-ulang. Baca Quran terus diulang-ulang, itu akan semakin tidak akan bosan. Itulah Qurannya. Baca terus tidak akan malal gitu. Tidak akan malal. Bahkan wala yazdadu bi kathrati takrar illa tarawatan waladzadzatan, kata Ibnu Hajar. Tidaklah menambahkan banyaknya pengulangan-pengulangan baca Quran kecuali ada lazadzah, lezat, kelezatan. Semakin kita baca semakin lezat.
Semakin kita telaah terus, makanya nanti ulama-ulama biasanya kalau masuk Ramadan itu langsung fokus ke Al-Quran. Jadi membaca Quran tambah, menerjemahkan Quran tambah, meneliti atau menelaah bahkan menafsirkan Quran menambah itu. Ulama-ulama terdahulu, makanya penting untuk kita terus menjadikan Quran sebagai mukjizat ya. Makanya mulai dari sekarang kita maksimalkan itu. Telaahannya terus maksimalkan. Makanya penting ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah itu diantaranya ya. Bahkan jam'uhu li'ulum, bisa mengumpulkan seluruh ilmu-ilmu wa ma'arif dan pengetahuan-pengetahuan. Nah disinilah akan jelas bagi kita hadirin ikhwatul iman bagaimana mukjizat Al-Quran yang dibawakan oleh para ulama, diantaranya tadi Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari-nya. Baik, kita berpindah sekarang ada tambahan ya dari Imam As-Sobuni dalam At-Tibyan fi Ulumil Quran. Karena Al-Quran itu mukjizat ya. Quran itu mukjizat, berarti ada syaratnya. Kalaulah ini betul dikatakan mukjizat, harus jelas syaratnya apa saja. Jangan sampai ini mukjizat tapi dibantah dengan yang lain. Karena mukjizat itu kalau lihat dari sigoh ya, sigoh itu bentuk itu dari isim fa'il. Isim fa'il dari a'jaza. A'jaza yu'jizu i'jazan. Mu'jizun isim fa'il kan? Mu'jizun isim fa'il tapi ditambah tak marbutoh. Mu'jizatun, maka tak di situ ulama mengatakan lil mubalaghah, sangat gitu, sangat mubalaghah, mu'jizun, mu'jizah. Quran sebagai mukjizat dari kata a'jaza. A'jaza itu apa artinya? Melemahkan. A'jaza itu melemahkan, karena dari ajiza lemah. Kalau a'jaza ada tambahan hamzah di awal jadi sulasi mazid ya, dari mujarrad ke mazid. A'jaza melemahkan. Maksudnya apa? Melemahkan kekuatan-kekuatan saat itu. Jadi Quran dia berfungsi sebagai mukjizat Allah, dari Allah kepada Nabi sebagai mukjizat, dan dia atau Quran itu melemahkan kekuatan-kekuatan saat itu. Makanya betul makna Quran itu harus jelas kan. Di luar dari itu berarti bukan Al-Quran dan bukan mukjizat. Kalau disebut makna daripada Quran ini, nah di luar makna itu berarti bukan mukjizat. Maka nanti ada syarat-syaratnya. Nah sebelum ke syaratnya, di antara ta'rif atau makna Al-Quran secara syara'an, yang pertama kalamullah, kalamullahi al-mu'jizu al-munazzalu ala Muhammadin. Itu yang ringkasnya ya. Apa itu Quran? Kalamullahi, kalam ilahi, firman Allah. Jadi kalamullah yang pertama ini, kalamullah firman ilahi, al-mu'jizu yang menjadikan mukjizat, al-munazzalu yang diturunkan ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad. Berarti kalau kalam bukan dari Allah bukan mukjizat. Karena Quran begitu. Kalamullahi al-mu'jizu tuh, al-munazzalu ala Muhammadin. Bahkan al-muta'abbadu bi tilawatihi. Ada yang nambah begitu. Quran itu jadi nilai ibadah kalau membacanya. Yang lain kan tidak ada. Tapi kita fokus yang ini, kalamullah. Oh berarti kalam di luar Allah itu bukan disebut Al-Quran, maka tidak masuk ke dalam Quran dan tidak masuk ke mukjizat. Walaupun itu wahyu dari Allah, seperti hadis Nabawi. Hadis Nabawi kan bukan kalam ilahi, itu kalam Nabi, makanya disebut hadis Nabawi.
Yang kedua, mu'jizu, harus menjadi mukjizat. Kalam ilahi yang harus jadi mukjizat. Maksudnya apa? Nanti ada yang kalam ilahi yang tidak disebutkan mukjizat. Contohnya hadis qudsi. Itu belajar usul fikih nanti yang begini. Jadi kalau nanti hadis qudsi, ya dia hadis qudsi bukan Al-Quran. Maka Quran itu harus begitu. Satu kalamullah, dua mu'jizu. Kalau kalamullah yang bukan mu'jizu, itu hadis qudsi. Dan juga al-munazzalu, harus diturunkan kepada siapa? Ala Muhammadin. Berarti kalau diturunkan kepada selain Nabi Muhammad bukan Al-Quran. Mujizat bisa saja mujizat, tapi yang dimaksud Quran itu mesti diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada syarat, ikhwatul iman, syarat kalau kita ingin menjadikan Quran sebagai mukjizat. Imam As-Sobuni beliau menjelaskan di antara syaratnya itu kalau mau mukjizat secara umum gitu ya. Mukjizat nabi-nabi termasuk Nabi Muhammad, termasuk Al-Quran, syarat yang pertama antakuna mimma la yaqdiru alaihi illallahu rabbul alamin. Antakuna, keadaan mujizat itu kita runut langsung ke Al-Quran ya. Keadaan Quran ini adalah mimma la yaqdiru alaihi, tidak ada yang mampu untuk menandingi itu semua, membuat seperti itu illallahu rabbul alamin, kecuali hanya Allah rabbul alamin. Tidak ada yang kuasa semuanya kecuali atas kekuasaan Allah, maka itu disebut mukjizat ya. Jadi disebut mukjizat itu tidak ada yang mampu seorang pun kecuali hanya Allah. Nah, itu mukjizat. Jadi lamun ayat orang lain mampu, itu bukan mukjizat itu. Itu bukan, karena syarat pertama harus seperti itu. Harus dijadikan sebagai kekuatan yang bisa melemahkan kekuatan-kekuatan saat itu. Makanya kalau ada orang yang mampu, satu waktu datang ya, dia mampu, itu bisa dibantah jadi bukan mukjizat nantinya gitu. Makanya mukjizat terdahulu itu memang kita tahu bagaimana, contoh membelah laut. Itu mukjizat Nabi Musa. Membelah bulan, mukjizat Nabi Muhammad. Menghidupkan yang mati, mukjizat Nabi Isa. Itu kan tidak ada yang mampu kecuali Allah, atas biizni rabbihi, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu disebut mujizat. Harus ingat, mujizat begitu ya. Kalau Nabi kita kan membelah bulan. Banyak mujizat Nabi. Ada kitab khusus tentang ijaz kemujizatan Nabi kita. Ada bahasan khusus. Tapi di antara mujizat yang luar biasa maha dahsyat itu tetap Al-Quran ya. Quran jadikan sebagai mujizat yang luar biasa. Nah itu yang pertama ya. Jadi yang pertama, la yaqdiru alaihi illallahu rabbul alamin. Tidak ada yang kuasa atas semua itu kecuali Allah saja. Yang kedua, syarat yang kedua, an takhriqal adah wa takuna mukhalafatan lis-sunanil kauniyah. Jadi yang kedua itu kharqul adah gitu saja. Di luar adat kebiasaan. Jadi kalau seorang nabi mengaku dia sebagai seorang nabi dan memberikan mukjizatnya kepada umat saat itu mukjizat mesti kharqul adah, di luar adat kebiasaan. Di luar adat kebiasaan. Bukan begini, bukan disebut mukjizat kalau ada orang misal bisa menjadikan matahari terbit dari timur tenggelam ke barat. Itu kan biasa, itu bukan kharqul ada. Kalau kharqul ada dibalik. Seperti Nabi Ibrahim kan bertanya kepada raja tersebut, kalaulah bisa ya, maka datangkan matahari dari barat
keluar atau tenggelam ke timur. Fabuhital ladzi kafar. Maka orang kafir pun akhirnya diam 1000 bahasa. Kenapa? Tidak bisa. Maka mukjizat itu mesti kharqul adah. Kharqul adah. Harus di luar dari kebiasaan. Makanya kembali ke yang tadi, bisa menghidupkan yang mati. Itu kan di luar kebiasaan. Tongkat bisa membelah lautan, bisa menjadi ular. Bulan pun bisa terbelah. Itu namanya mukjizat. Dan itu di luar kebiasaan, harus diingat. Jadi syarat yang kedua, kalau ingin jadi mukjizat itu harus kharqul adah. Harus seperti itu. Syarat yang ketiga, an yastashhida biha mudda'ir risalati ala sidqi da'wahu. Ayyastashhida biha. Dengan ada mukjizat ini menjadi saksi, menjadi bukti mudda'i risalah. Orang yang mengklaim dirinya sebagai rasul harus jadi saksi, harus jadi bukti. Apanya? Ala sidqi da'wahu, atas kebenaran pengakuan dia sebagai rasul. Adanya ini jadi saksi ya, adanya mukjizat ini termasuk Quran. Harus jadi saksi. Makanya Masya Allah pernah kita jelaskan bagaimana keadaan orang-orang kafir saat itu ya. Di sini juga diterangkan juga. Orang-orang kafir bagaimana mereka merasa takjub dengan Quran, dan ini bukti ya. Ingat, ini bukti bahwa betul Quran itu bukan kalam Muhammad tapi kalam ilahi, kalamullah. Di sini diberi contoh Al-Walid bin Al-Mughirah yang pernah kita jelaskan dulu ya. Jadi Al-Walid bin Al-Mughirah dia mengatakan laqad alimat Quraisyun anni min aktsariha malan. Bangsa Quraisy tahu bahwa aku orang kaya, kata Al-Walid, dan aku ahli syair. Bukan hanya syair manusia, syair jin pun aku paling tahu. Tapi ketika mendengar apa yang dibacakan oleh Nabi, apa yang dilantunkan oleh Nabi sebagai bacaan Al-Quran ketika di dalam sholat, maka akhirnya Al-Walid bin Al-Mughirah merasa takjub dan bingung gitu, harus mengatakan apa. Tapi akhirnya dia berpikir, langsung dia mengatakan dalam surah Al-Mudaththir, pernah kita jelasin itu ya, in hadza illa sihrun yu'sar. Ini adalah sihir yang bisa memberikan dampak kepada kehidupan manusia. Di surah Al-Mudaththir. Karena ini adalah desakan Abu Jahal. Abu Jahal mendesak, membuat pernyataan bagaimana caranya agar Muhammad jangan disebutkan sebagai nabi, dan akhirnya Al-Walid bin Mughirah mengatakan Muhammad disebut orang gila, bukan. Muhammad disebut orang begini, bukan. Ternyata Muhammad disebutkan sebagai tukang sihir. In hadza illa sihrun yu'thar. Nah, itu diantaranya, dan lain-lain tuh banyak ya. Termasuk nanti pernyataan Unais Al-Ghifari, itu saudaranya Abu Dzar Al-Ghifari, dan lain sebagainya. Nah, hadirin wa iman, kembali ke yang sini, berarti syarat yang ketiga itu mukjizat ini mesti menjadi saksi kebenaran dia bahwa dia seorang rasul. Nah, Quran yang 30 juz ini membuktikan bagaimana Quran menjelaskan itu semua. Dan kemudian yang keempat sama ya, kejadian mukjizat itu harus sesuai dengan klaim Nabi dalam menentang terhadap kekuatan saat itu. Yang terakhir, alla ya'tiya ahadun, seseorang tidak bisa mendatangkan bimithli tilkal mu'jizah, semisal mukjizat itu, ala wajhil mu'aradah, dari aspek menentang. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menentang mukjizat itu, tidak ada ya. Tidak ada yang bisa menentang mukjizat itu, termasuk nabi palsu kan tidak bisa. Contohnya Musailamah
kadzab. Musailamah al-kadzab kan dia itu kadzab, banyak dustanya. Bahkan di sini diriwayatkan bahwa dia si Musailamah al-kadzab la'anahullahu alaih meminta untuk meludahi satu sumur agar banyak airnya, ya diludahi oleh orang-orang saat itu dan banyak airnya sumur saat itu. Tapi itu kan menunjukkan kedustaannya, bukan mujizat itu. Termasuk yang tadi tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Maka dalam Quran Allah menantang dan menentang orang-orang kafir Quraisy dalam surah At-Tur di antaranya ayat 34, falyatu bihaditsim mithlihi in kanu shadiqin. Jadi datangkanlah semisal Al-Qur'an jika mereka benar-benar jujur. Bahkan di surah yang lain kan la ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, andaikan mereka bersepakat bangsa jin untuk mendatangkan semisal Quran, mereka tidak bisa mendatangkannya. Menunjukkan Quran memang sebagai mukjizat. Quran sebagai mukjizat, oleh sebab itulah kita harus yakin bahwa ternyata betul Quran mukjizat sampai akhir zaman. Tinggal kita hadirin ikhwatul iman, kalau kemujizatan tadi dilihat dari aspek lugawi, maka belajarlah bahasa, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, kuasai itu. Nanti akan muncul keindahan atau mujizat dari aspek kebahasaan. Itu lugawi. Atau yang kedua, kalau kita ingin melihat dari aspek ilmi, ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, dan Quran itu tidak akan pernah menentang terhadap sains dan teknologi, tidak akan pernah. Beda dengan ajaran-ajaran gereja, itu kan dulu pernah terjadi seperti itu, tentang bagaimana perputaran langit dan bumi ini, sampai-sampai ada yang dihukum mati karena bertentangan dengan sains. Sedangkan Islam, Quran tidak akan menentang sains, bahkan sejalan. Akal itu akan dipandu oleh wahyu, dipandu oleh wahyu akalnya itu. Karena apa? Sejalan nantinya. Jadi kalau ingin dari aspek ijaz Quran dari ilmi, nah ilmu pengetahuannya perdalam. Bagaimana teori misal Big Bang-nya, ya, teori Big Bang-nya alam semesta ini hubungkan dengan Quran. Teori-teori yang lain, teori Ankabut misal, yang paling buruk rumah itu rumah Ankabut, laba-laba. Bagaimana yang sebenarnya itu kuasai ilmu pengetahuan. Maka akan terbukti itu ya. Maka ahli sains dan teknologi yang kafir, ketika Allah memberikan hidayah, banyak masuk Islam karena sesuai dengan Al-Quran. Yang ketiga, kalaulah kita merasa lugawinya belum, ilminya belum, yakini tasyri'i. Tasyri' itu syariat yang ada dalam Quran itu untuk kemaslahatan umat manusia di muka bumi ini. Makanya penting kita belajar syariat-syariat. Ini panjang lagi kalau ditambahkan lagi ya, bagaimana Quran jadi hujjah, seluruh dalil kembali kepada Al-Quran, bagaimana Quran itu menjelaskan tentang hukum, dilalah Al-Quran terhadap hukum dalam kehidupan, kiroah yang itu membutuhkan kepada penetapkan hukum. Ada kiroah mutawatirah, ada kiroah syadzah, itu kan berpengaruh. Bahkan bagaimana ikhtilaf kiroah dan dampaknya dalam hukum, itu kan beda. Makanya penting belajar syariat tasyri'i. Jadi ijaz Quran itu bisa dilihat dari lugawi, dari aspek kebahasaan, atau dilihat dari ilmi, maksudnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, atau dari tasyri'i, syariat agama, bagaimana, apa benar bisa tidak menjadikan syariat Islam dalam kehidupan bernegara kita dengan ajaran Islam, dengan adanya hukum-hukum kisos dan sebagainya, apakah menjadi mukjizat? Tidak gitu kan, belum di Indonesia belum, walaupun bergantian para presiden tetap. Dan itu mah hanya ganti presiden, bukan ganti aturan. Kalau ganti aturan, ganti sistem
Dengan sistem syariat Islam, siapapun presidennya kan akan mengikuti terhadap sistem ini. Kalau hanya ganti presiden, ya angger keneh wae. Ganti presiden bukan ganti presiden, tapi ganti nizam, ganti aturan. Kalau aturan tasyri'i, Quran diturunkan dalam aspek kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat, itu akan muncul kemujizatannya, insya Allah. Tapi ya tidak mudah. Kita berikan contoh terakhir saja ya. Perbedaan qiraah yang bisa berdampak dalam hukum. Memang ada dua ikhtilafnya perbedaan. Yang satu sifatun nutqi bil kalimah, sifat mengucapkan kata. Contohnya adanya mad, adanya imalah, izhar, idgham. Maka jenis ini memang tidak berdampak terhadap makna dan hukum. Harusnya izhar, tidak. Harusnya idgham, tidak. Harusnya mad, panjang, ini terlalu pendek gitu. Itu tidak mengubah secara umum ya, tidak mengubah. Fahadha naw'u min ikhtilafi la athara lahu fil ma'na wal hukmi. Tidak ada dampak dalam makna dan hukum, walaupun bagi ahlinya akan berdampak. Harusnya izhar jadi tidak gitu, harusnya idgham ini tidak itu. Kata Ustaz Aceng Zakaria apa? Jangankan bahasa Quran, bahasa Sunda saja kan harus ada ininya gitu. Kemarin di Ustaz Aceng ya, apa pernyataannya? Ada orang bertanya, mana rukoknya Pak Ahmad? Kata orang, dia katakan, tuh ruko Pak Ahmad itu pangpayunna. Pangpayunna berarti di naon tah? di apa? Di idgham atau digunahkan ya, pangpayunna. Kalau ruko Pak Heri mana? Pangpayuna. Beda kan ya? Pangpayunna itu digunah berarti paling depan, paling depan ya, payun itu depan, paling depan. Kalau pangpayuna paling laku, ruko paheri yang paling laku kan beda. Kata beliau, masya Allah, bisa memberikan tamsil yang luar biasa. Itu bahasa Sunda, apalagi kalau bahasa Quran, bahasa Arab itu harus belajar ya. Kapan ini? Walaupun di sini jelaskan izhar, idgham, mad, imala dan lain sebagainya tidak ada dampak dalam makna. Tapi kalau diperdalam itu akan dampak. Mau tidak mau akan berdampak. Tapi secara umum hukum tidak. Yang kedua, al-hurufu bunyatul kalimah wal harakah. Perbedaannya di huruf. Kalau tadi di kalimat kata, kalau ini adalah huruf. Di huruf sebagai bangunan kata dan juga harokat. Huruf dan harokat itu bisa berbeda. Maka di sini diberikan contoh. Wa hadza na'u yatarattabu alaihi atharun fil ma'na wal hukmi. Secara makna, secara hukum ada dampaknya kalau berubah di sini. Contoh di sini ada 3 contoh. Yang pertama dalam surah Al-Maidah ayat 6. Allah menegaskan tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Perhatikan, wa arjula, dan kaki, arjul itu kaki, dan kaki kalian sampai mata kaki. Nah, arjula di sini sebagian membaca qiraah sab'ah dengan fathah. Arjula, dia akan maktub ke anggota-anggota fagsilu yang dibasuh, maka jelas bahwa kewajiban terhadap kaki itu dibasuh karena arjula. Wa arjula fagsilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiqi, langsung ke sana wa arjulakum. Oh, berarti harus dicuci kaki itu. Wa qala akhurun, tapi yang lain ada mengatakan bikasri lam, dengan dikasrohkan wa arjuli
bukan arjula. Kalau arjuli berarti nanti atofnya nyambungnya ke ruusi, sedangkan ruusi wamsahu biruusikum, diusaplah kepala kalian. Oh, diusap, kalau diusap tanpa air, bedanya itu. Kalau nanti dibacanya wa arjulikum berarti kaki itu bukan dicuci tapi cukup diusap seperti mengusap kepala. Nah, ini perbedaan bacaan. Wahtalafal makna wal hukmu wa akhadal jumhur bi qiraatin nasbi. Jumhur ulama bacanya nasab, arjula. Nasab itu fathah. Wa akhadha ba'dul ulama minal mutaqaddimin ka Ikrimah Maula Ibnu Abbas bi qiraatil jar wa ba'dul ulama khayyara bainahuma. Jadi ada ulama dulu juga sama, Ikrimah Maula Ibnu Abbas membacanya wa arjuli. Syiah pun juga sama, wa arjuli kan, mazhab Syiah. Jadi ada yang membaca arjulakum, ada yang membaca arjulikum, itu beda ke hukum. Kalau arjulakum berarti dibasuh dengan air kaki itu. Kalau arjuli berarti diusap tanpa air seperti mengusap kepala. Oh, kan beda ya, beda harokat, beda. Maka penting kita belajar ilmu Al-Quran yang begini. Atau yang surah Al-Baqarah ya, tadi Al-Maidah ayat 6, Al-Baqarah 222 fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Yadhurna itu dibaca yadhurna, maksudnya hatta yanqati'a damul haid. Jadi ketika ada perempuan haid tidak boleh didekati sehingga dia suci. Maksud suci di sini jumhur membaca yadhurna, maknanya hatta yanqati'a damul haid, sampai nanti darah haid berhenti. Itu yadhurna. Tapi ada yang membaca qiraah yang lain yatoharna, maksudnya apa? Hatta yagsilna ghuslal haid, sampai mandi. Kalau tadi bersih, ini mandi, beda tuh hukumnya. Banyak yang begini, ini baru contoh. Terakhir dalam bab saum, surah Al-Baqarah ya 184. Nanti ada kata wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yutikunahu jumhur mengatakan yakdiruna alaih, bacanya yutikunah, maksudnya yakdiruna alaihi, mereka mampu untuk saum, itu mampu untuk saum, yutikunah. Tapi Ibnu Abbas membacanya yutawwakunah, maknanya apa? Yatakallafunahu bimasyaqqatin. Jadi mereka melakukan itu sangat bisa tapi sangat memaksakan diri. Nah, ini akan memberikan hukum nantinya dalam ibadah siam. Nah, kembali ke yang tadi, hadirin ikhwatu iman, ini sebatas gambaran saja ya. Tapi tetap secara umum Quran itu sebagai mukjizat. Quran itu sebagai mukjizat, marilah kita gali, kaji ya, dari segi bacaan, dari segi terjemah, dari segi tafsir, dari segi pengamalan, jadikan sebagai amalan harian kita, karena ini bagian daripada hudan ya, hudan linnas wa bayyinatin minal huda, atau di Al-Baqarah di awal-awal hudal lil muttaqin. Maka marilah kita sama-sama pelajari ya Al-Quran, terus kaji gali dari awal sampai akhir, karena ini adalah kurikulum seumur hidup bagi kita, dan semoga kita didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul Quran, sebagai hamalatul Quran, sebagai ashabul Quran, karena bacaan Quran yang kita baca selama di dunia akan menjadi syafi'an li ashabih, menjadi pemberi syafaat bagi orang yang dekat dengan Al-Quran. Demikian kajian pada malam hari ini. Insyaallah kita akan teruskan di pekan depannya. Tapi pekan depan karena sudah masuk
ke Ramadan, berarti kita mulai di subuh. Jadi biasa Senin maghrib, jadi kita akan berubah waktu saja ke hari Senin subuh ya. Senin subuh kita masuk ke kajian Sirah Nabawiyah. Kita teruskan, berikutnya adalah hijrah ke Habsyi. Hijrah ke Habsyah untuk kali kedua. Insyaallah kita akan bahas di awal Ramadan nanti di ba'da subuh. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.